Dulu nenek moyang kami percaya dengan menumbalkan anak-anak perempuan, desa kami dijauhkan dari kemalangan. Ini bangsa Nari. Mereka ikut semua perkataan jin sing jenenge jauh. Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan kami. Aku tuh malam-malam sering dengar suara Bima desah. Anehnya, ada desahan suara perempuan juga dari kamarnya. Temanmu sedang terjerat. Dia nggak bakal iso lepas. Maaf, Nduk. Nek sing iku Mbah nggak bisa bantu. Sampai pergelaran, ngikuti aja biasa gerakannya. Kemudian secara tidak sadar dia melihat dirinya menari. Berarti boleh dibilang itu kayak petilasannya gitu. Iya, karena tempat ini ternyata keramat. Jadi waktu itu kalau ditanya ya bukan tempat ini yang salah gitu. Memang yang saya tangkap ada penyesalan dari mereka berdua dan berharap untuk berikutnya tidak terjadi hal yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kita kembali di gerbang antar dimensi ya Om. Iya. Yang ini benar-benar
tipis dimensi kita dengan Iya. dimensi yang sebelah. Ini kita habis menempuh perjalanan kurang lebih 20 menit lebih, Om. ya. Karena tadi ada beberapa kendala dan kita melewati medan yang tidak biasa. Ini kita transit di mana, Om? Ya, jadi ini kita mencoba untuk menelusuri tentang cerita kita seolah-olah kita ngejalanin program KKN deh Mas, ini kuliah ya. Dan ini dejavu banget, rasanya tuh mirip gitu, persis gitu. Dan tadi kita ngelintasi beberapa hutan, kemudian juga ada di sebelah kita ya, itu ada seperti pohon pisang dan juga pohon kelapa. Dan seperti settingan Jawa 300 tahun yang lalu mungkin. Dan ini kita berhenti di titik stop pertama tadi setelah ada kendala teknis yang non teknis ya, lebih tepatnya gitu. Ini Nggak kita tahu ya, non teknis. ini kita sekarang ada di titik batu sebagai seperti tapal batasnya, atau kita akan memasuki satu daerah dan ini memang di sini kita harus mengurus seperti perizinan atau mungkin bahasa lebih gampangnya visanya dulu, verifikasi. Jadi kayak ke petugas imigrasi gitu kalau yang saya lihat. Oke. Ngomong-ngomong nih Om, kita mau menuju kemana sih Om sampai kita mengurus perizinannya di sini? Ya, ini tentunya kan kita akan menelusuri ini ya, cerita suatu desa ya, yang dulu pernah ada program KKN yang ada di sini, kemudian mengalami beberapa kejadian-kejadian mistis karena melanggar beberapa hal yang tidak boleh di sini. Karena menurut saya ketika saya menginjakan kaki di sini itu tempat ini sangat sakral gitu. Iya. Dan ini Om, kita ke sini atas apa ya? Karena ada sosok di sini yang fenomenal yang identik dengan ular. Iya. Yang dulu pernah kita gambar ya Om. Iya. Gambarnya Ini bahkan 3 tahun yang lalu ya, saya bawa hampir 3 tahun, sekitar 2,5 tahun yang Iya. lalu. Mungkin teman-teman familiar sama gambarnya, mungkin suka lihat di cuplikan-cuplikan video. Kali ini kita bawa beneran, bukan gimana-gimana, karena buat saya ini Om, saya merasa apa ya, cukup istimewa karena bisa membawa gambar yang sudah pernah kita gambar sebelumnya ke lokasinya langsung, kalau memang nanti lokasinya ditemukan. Iya, dan nanti insya Allah kita akan menemukan ini nanti juga dibantu oleh rekan-rekan ya yang ada di sini. Dan ya kita nggak tahu ya Mas Di, semuanya diberikan kelancaran. Bahkan ini hampir 3 tahun yang lalu sudah diberikan gambaran dan ini kita langsung datang ke lokasinya. Dan Mas Di juga terpilih ya untuk melukiskan beliau gitu. Semacam terkonfirmasi gitu Om. Ya, dan sekarang juga sering kita lihat ya ada di beberapa sosial media juga. Dan ini pun saya juga mencoba dari tadi untuk berkomunikasi. Kira-kira apa yang beliau sampaikan, ada pesan moral apa, kemudian ceritanya itu dulu jalannya seperti apa, termasuk ada sesuatu hal yang mau nanti langsung menyampaikan lewat saya gitu, katanya seperti itu. Dan ini sekarang kita sudah tiba di titik stop pertama. Ya intinya kita ke sini mau jadi semacam kayak penyambung lidah gitu ya. Nanti cerita apa yang akan didapatkan biar mengalir. Kemudian kita juga bersyukur malam hari ini cerah Om. Cerah, iya. Semoga ini nanti sampai selesai juga amin. Seperti ini semuanya. Ini bintangnya juga terlihat dengan cerah itu, dan udaranya ini nggak panas, nggak dingin. Ya, dingin tapi nggak terlalu ini ya, dan nggak gerah juga. Itu. Oke, kita mungkin ke sini dulu Mas Di. Ya mungkin teman-teman rekan-rekan bisa hati-hati. Kita mendekat. Yang ini? Ke sini aja Mas Di. Nggak jauh aja, nggak apa-apa. Ya, jadi ini titik pertama kita ini kita ada seperti batu tapal batas ya. Bilang demikian. Jadi sebenarnya ini menjadi satu batas seperti halnya kantor imigrasi Mas. Jadi ada sepasang, ada kakung sama putri nih kalau saya lihat gitu. Jadi Mas deh minta untuk komunikasi. Saya juga ya, nanti setelah kita dapat kita baru boleh berdiri katanya. Oh gitu. Saya juga. Iya, berdua. Nanti kita saut-sautan ya Mas Di. Di sini ibarat kata kita bekerja bareng gitu. Kalaupun nanti saya dapat kesempatan untuk melukiskan juga saya katanya gitu. Wow. Jadi ditukar-tukar nih kita. Ini rasanya dingin, tapi dinginnya mengalir dari telapak tangan kemudian naik ke sini. Yang Om rasakan gimana? Sama, saya Mas kayak Di. gitu. Enak kalau di sini. Jadi kayak kita recharge gitu ya.
Terus ini nggak ngantuk juga, badan enak gitu, nggak lapar, terus nggak haus. Semuanya dibukakan yang selancar-lancarnya lah gitu. Jadi ini Om, ini kayak kita mau lintas kabupaten, lintas provinsi Iya, tapal seperti itu batas ya. ya. Ada ininya, ada kayak penandanya seperti itu. Cuman ini sosoknya bukan yang itu, bukan yang perempuan Ular identik ya. dengan ular, tapi ini tidak bisa dijelaskan dengan mudah karena memang sosoknya ini memang tinggi besar, tapi saya kurang tahu itu sosok apa, seperti manusia tapi kayak jangkung, dan wajah serta badannya nggak kelihatan jelas. Ya, sebenarnya begini sih Mas, kalau kita lihat pohon-pohon kelapa ya, siluetnya hampir seperti itu. Oh gitu. Ya, jadi beliau memang gitu ya. Jadi beliau memang tidak menunjukkan tuh secara langsung seperti ini, tetapi agak miring gini, tapi nggak membelakangi. Dan menurut saya sangat sopan banget. Iya. Cara bicaranya, cara menyambutnya gitu. Dan juga beliau bilang sudah ditunggu sejak lama. Gitu. Tetapi memang mencari waktu yang tepat. Jadi sejak 2019 itu sebenarnya sudah perso. Oh, yang ini. Kita semua sih sebenarnya. Cuman ini kan kebetulan ya kita ada di satu lingkup yang sama. Jadi memang ada satu sisi yang menyampaikan secara tulisan, ada satu sisi yang menyampaikan secara verbal. Kita ke bagian verbal dan lapangannya. Ketika ini sudah divisualisasikan dan sudah disaksikan banyak orang, sebenarnya ada pesan di situ yang tersirat gitu. Ini kita yang tersurat nanti Mas gitu. Nah, visanya itu sebenarnya sudah lama, sudah diizinkan, dan tadi sewaktu kita ke sini memang kita diminta untuk meletakkan apa yang nanti akan menjadi bahan kajian yang ada di sini gitu. Dan beliau memang paling sangat tidak suka ketika ada sesuatu yang tidak sopan atau tidak baik ataupun sompral gitu, karena ini memasuki seperti daerah leluhur tanah Jawa gitu. Kalau kita lihat jauh banget ya, tetapi ketika ini sudah menjadi tapal batas, kalau kita lihat ini seperti gerbang Mas Di. Ini seperti kursi ya, ada gerbang, dan kalau di sana jadi satu pasang. Oh ini. Ada dua. Dulu ketika saya melihat itu ada seperti anak-anak muda yang sedang program kerja ini. Nah ini dulu tidak selebat ini. Nah ketika awal masuk, jadi prosesnya sama seperti kita diantar motor apa. Ketika melihat sini mungkin istirahat ya. Saya sampai di sini tuh kayak santai-santai duduk-duduk foto-foto. Duduk di sini. Ini kayak kursi juga ya, kayak kursi santai. Cuman terus ada satu yang mungkin nggak sopan, jadi kayak kakinya diangkat ke sana gitu, terus kayak agak bercanda gitu. Nah dari itu sebenarnya ada seorang ini, kalau saya lihat tuh sebenarnya ada antara 12 sampai 14 orang. Nah ketika ada yang melakukan itu, sebenarnya ada beliau nih yang kayaknya ini bakal nanti bikin masalah nih ketika datang ke sini. Udah kedetek gitu. Udah kedetek gitu lah. Ini nanti pun juga akan berlanjut dengan cita-cita berikutnya gitu. Jadi ketika tadi di satu titik yang motornya Mas di mogok ya, itu memang itu juga menjadi tapal batas pertama. Itu dulu di situ ada desa Mas, yang sudah berpindah gitu. Jadi memang tadi pun saya pas kesini melihat di situ ada sosok perempuan yang sedang main ular, tapi metafisik. Gitu. Jadi mengamati perjalanan kita selama kita jalan gitu. Terus waktu kita di sini memang ada sosok tinggi-tinggi besar gitu yang khas. Kalau kita lihat di belakang kita ini kan banyak kebun pisang. Nah itu seperti Black Giant Mas Di. Nah itu nanti ada satu kisah Black Giant ini naksir sama salah satu peserta KKN di sini yang perempuan. Oh gitu. Mungkin kita agak mendekat sini Mas Di. Nah ini mungkin Mas Di sedikit ada gambaran apa sebelum nanti kita lanjut jalan yang ada di sini. Kalau di sini non sewu, sosoknya beda lagi. Ketika tadi di sana lebih ke maskulin ya, di sini walaupun batunya lebih besar, tapi malah saya merasakan feminin seperti itu. Jadi memang kalau bentuknya atau enggaknya itu kan atas bawah gini ya Mas ya. Cuman dibalik memang iya. Kalau di sini, ini saya boleh pegang lagi nggak? Boleh. Apa Mas Di? Bener ya teman-teman. Yang sana udah dipegang, sini kayaknya harus dipegang juga.
energinya sama menurut saya, yang saya rasakan dingin juga, cuman kalau yang di sana tadi itu kayak buka tutupnya seperti itu. Kemudian di sini tuh kayak kita tuh disangoni, ada pembekalannya seperti itu. Udah misal kata diperiksa di sana, distempel di sini. Itu kayak gitu. Susah banget ngomongnya. Kalau Om gimana Om? Sama Mas Di. Jadi itu analoginya, jadi kita sudah diperiksa, lolos verifikasi. Kan kita periksa sana, kasih formulir nih kalau habis di imigrasi, kalau kita masuk ke negara ya. Nah, sampai sini baru dicek barcode atau apa, baru distempel. Oke, kita jalan. Kasih berkas-berkasnya. Kalau berkasnya belum lengkap mungkin di sana dikembalikan. Nggak bisa, iya. Bermasalah ya? Iya, benar Mas Di. Jadi ini memang seperti tapal batas ya. Kita akan memasuki satu desa yang boleh dibilang ini kayak larangan gitu ya Mas ya. Jadi tapi pada kesempatan kali ini diizinkan dan beliau mengatakan, katakan apa yang kamu ketahui, tapi tidak semua yang kamu ketahui kamu katakan. Ini rasa dingin ini maksudnya apa sih Om? Apa ada maknanya atau Enggak sih Mas, ini cuman enak aja ya. Ibarat kata alhamdulillah kita diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, direstui oleh alam semesta, dan juga semoga diberikan kelancaran. Itu aja. Orang main-main biar kayak gitu. Jadi saya barusan nangkep bahwasanya tempat ini, entah ini desa atau salah satu spot ya di sini, ini bukan seperti tempat-tempat lain karena banyak titik, kita belum tahu titiknya mana saja yang tidak bisa diperlakukan seperti di tempat-tempat lain. Kayak ada yang ini tuh larangannya ini, yang ini pantangannya ini. Nah, seperti itu. Pantangan ya. Orang main-main ya kayak gitu. Okay. Gimana Om? Ini sudah diizinkan. Oke. Kita sudah cukup. Ya, intinya gitu sih. Awakmu atau sampean ojo nanti main-main dek gini. Hati-hati ngger gitu. Yang pesen ngono. Karena saya ditanyakan apa tujuannya awakmu teko ndek gini tuh. Ya saya sampaikan gini-gini. Oh berarti wis kaya sejatine sing diomongke para eyang. Tuh berarti sudah sama. Tapi pesan kalau kesini memang nggak boleh main patung itu. Buat ini ya teman-temanku, selama proses ini produksi di sini mungkin secara mental dimantepin sama secara pikiran dan perkataan dijaga dulu. Kita semua termasuk kita diberikan berdoa kelancaran gitu. ya. Oke, monggo kita jalan dulu Mas. Ya. Dan sana. Oh ini Mas, ini Mas Di. Ya Om, Ya, saya nggak nyangka Om di sini ada sisa-sisa ini sisa-sisa runtuhan desa. Desa. Ini desanya sih. Nah, jadi kan tadi kita jalan ke sana ya tadi itu tapal batasnya. Terus ini kita mendekati ke desanya. Tapi desa ini sudah ditinggalkan Mas Di. Kurun waktunya kalau menurut Om? Menurut saya sudah 10 tahun lebih sih. Itu ya. Tetapi saya melihat program itu sebenarnya di tahun 90-an memang. Program KKN-nya itu 90-an. Yang saya lihat memang ada survei dulu yang datang ke sini. Itu survei itu hanya 4 orang. Jadi mbak-mbak 3, mas-mas 1. Terus ketika masuk sini itu berhentinya di sana dekat RB. Dekat RB itu baru ketemu sama warga, dimintain surat ceritanya kalau yang saya lihat. Dimintain surat, ya udah nanti tak antar, tapi nanti tergantung sama lurahnya yang ada di sini. Boleh apa enggak ceritanya gitu.
Tapi kan namanya mbak-mbak kan pasti ngotot ya. Ini sudah ditentukan Pak, titiknya di sini. Jadi kalau kita nggak bisa KKN nanti kita nggak bisa lulus karena nggak bisa dapat nilai A. Terus gitu. kepala Akhirnya desanya? ngomong-ngomong ini, oke teh diantar ke sini. Nah ketika diantar ke sini itu lihat desanya sendiri. Nah ditanyain sama kepala desanya waktu itu, gimana nanti misal di sini terisolir gini-gini, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya mau nolak tapi halus awal-awalnya. Terus yang kedua kan tanya Pak, selama kita jalan tuh kayak warga itu agak ngeliatin gimana ya, karena memang tempat ini tuh boleh dibilang jarang sekali ada orang asing yang masuk ke sini. Terus mereka tapi nanti baik kok kalau sudah kenal dekat gitu. Nah, terus dikasih tahu kira-kira berapa lama nanti programnya, 2 bulan, 60 hari. Kalau ditawar sebulan aja atau 3 minggu gimana? Nggak mau. Ya seenggak-enggaknya kita 40 atau 50 lah. Yang ini masih ngotot terus ya? Masih nawar, udah dikasih onek. Kita cuma ngasihnya 30 hari aja. Jadi kita ada beberapa program kayak jalan yang rusak, terus mungkin yang dari pertanian, pembibitan, terus yang dari sosial dan macam-macam mungkin nanti ada ngajar tentang apa. Terus kami ada juga penataan kawasan di sini. Nanti kira-kira gimana gitu. Ya terus kita kira-kira berapa orang, antara 12 sampai 14 lah. Beri saya waktu dulu lah. Ketika beri waktu itu muter-muter pasti. Sendiri? Mereka. Tanpa jadi lihat terus ketika itu terus nyuruh orang ditanyain lagi, ngobrol dulu sama warga kira-kira gimana. Akhirnya diputuskan kira-kira tanggal berapa, nunggu surat dari universitas, oke nggak apa-apa. Tapi nanti ketika mau mulai beneran, ada beberapa yang tidak boleh dilanggar ataupun sesuatu hal, karena seperti halnya itu larangan sih Mas, banyakan itu. Itu sih Mas. Saya mau ini Om konfirmasi sama kasih lihat ke teman-teman. Saya cari dulu gambarnya. Loh, ngumpet tadi padahal ada. Langsung keluar. Di sini katanya di desa yang diceritakan banyak orang identik dengan sosok penari yang ada unsur ular-ularnya, atau memang ular atau setengah ular atau bagaimana saya kurang tahu. Cuman 2,5 tahun yang lalu Om, kurang lebih kan kita sempat menggambarkan itu. Nah ini kita lihat yang file aslinya dalam bentuk hard copy yang saya bawa-bawa terus dan saya simpan terus. Kadang orang interpretasinya itu, wah sosok ini macam-macam. Ada yang bilang cantik sekali, ada yang bilang ternyata nggak cantik, ada yang cuman ular, ada yang ternyata orang nggak ada ularnya. Kalau menurut Om, ketika kita berada di lokasi langsung, ini gimana Om? Kita ke sini Mas. Pindah. Iya. Langsung dari jalan. Hawanya aku udah agak kedinginan. Ini sini deh Mas. Ya, jadi ini sebenarnya ini kawasan kampung ya, satu desa gitu, tapi sudah ditinggalkan dan tertinggal puing-puingnya. Jadi kalau tadi yang menjadi background kita itu dulu jeding kalau orang sebut, atau toilet, kamar mandi. Ini sebenarnya masih banyak pondasi-pondasi yang memang sudah ditinggalkan. Ini ya sebenarnya sudah komunikasinya lama Mas Di. Bahkan semalam itu saya juga sudah mimpi barengan gitu juga. Sosoknya kalau saya lihat ya full itu ular warna hijau mengkilat. Jadi kayak ular piton, tapi kulitnya itu mulus hijau. Kalau sanca kembang atau ular sanca batik atau apa kan masih ada motifnya. Ini enggak, jadi mulus hijau sisik berkilat kuning. Mulus. Nah, sosok ini memang memiliki satu kemampuan, itu bisa merubah wujud jadi apa saja. Dan terkadang memang wujudnya perempuan cantik berselendang, atau kalau yang ini saya minta itu separuh badan. Jadi separuh badan itu ular, separuh badan perempuan, perut ke atas. Nah ini sebenarnya gampangannya kalau orang ngarani mungkin kok kayak nyeblorong gitu ya. Tapi sebenarnya kalau yang saya tangkap di sini ada 2 nama Mas Di. Ini beliau yang dibawanya lagi. Oh gitu. Jadi ada Badarawuhi dan ada Badarui. Badarui. Yang Badarui itu yang kakung laki-laki. Oh, oke. Yang Badarawuhi yang perempuan. Kita nyebutnya nggak apa-apa di sini. Nggak apa-apa. Pelan-pelan aja nggak apa-apa lah.
ini memang ada kaitannya dengan beliau diminta untuk sebagai sesepuh desa atau diminta untuk menjaga desa itu oleh seseorang yang waktu itu disakralkan. Jadi nanti siapa beliau nanti akan kita coba telusuri juga. Jadi memang ketika kita sampai lokasi ini lebih luas, lebih dalam dan lebih menyebar gitu. Dan ini juga ada kaitannya sebenarnya tempat ini tuh tempat sakral ya, atau yang disucikan. Dan tidak boleh sembarang orang masuk sini, terutama yang tidak tahu apa-apa. Jadi bukan tempatnya yang salah, tetapi orang yang datang ketika salah akan menemukan bala gitu mesti. Saya ini Om mau kritis terhadap gambar yang dulu pernah dibuat Om. Ini kan ada background perairan entah danau atau telaga atau apa. Sebenarnya ada beneran nggak sih? Iya, nanti coba kan kita cari juga ya. Tapi sebelum nanti kita beranjak, apa yang mungkin bisa Mas dirasakan dari lokasi ini? Kalau di sini, tadi saya sebenarnya melihat sesuatu, cuman kayaknya belum sebaiknya tidak dikatakan sekarang. Nanti kalau misalnya sudah dalam tanda kutip boleh nanti akan saya sampaikan. Cuman saya merasa di sini kita berada benar-benar di tengah-tengah desa dengan bangunan-bangunan masa itu. Sebenarnya nggak terlalu kuno sih. Enggak sih. Kalau yang saya dapat sih bangunannya ini kan kalau yang tadi itu tembok ya. Tapi kalau di tahun 60 ataupun tahun 50-an itu semi-semi dari bambu mesti atau dari gedek ya. Gedek itu apa sih kalau ini? Kulit bambu. Anyaman. Ya. Oh itu. Terus saya melihat masih orang jalan pakai oncol gitu ya. Terus bapak-bapaknya itu kalau malam pakai sarung diselimpangkan itu. Terus saya ditarik ke satu, ini kayaknya gini sih Mas, ditunjukin kayak kilasnya waktu itu tuh kayak apa gitu loh. Jadi kita ceritakan di sana ya, kita cari titiknya yang enak. Kayaknya ada ekskavasi ya teman-teman, nggak tahu buat apa ini. Gimana Om? Ini aja Mas. Ini kita lihat puing-puing bekas bangunan rumah ini. Oh iya ini ada batu bata, ada. Kita mungkin sini aja ya. Sini. Jadi saya melihat satu prosesi pesta hajatan ya waktu itu yang terjadi seperti entah ini kepilihan kadus ataupun pilihan lurah waktu itu. Jadi masa-masa gitu kan ya. Jadi ada janur melengkung, terus makanan itu sembarang ada Mas di situ. Terus semuanya organik. Terus pakai cobek gitu, Pak Men pakai daun pisang, daun jati itu. Terus banyak warga yang datang ke situ. Jadi sekitar 80 sampai 100 warga pestanya itu. Iya, ada ininya juga ya. Kayak pagelarannya gitu juga ya. Ada panggungnya, terus ada seni pertunjukan di situ. Nah, di seni pertunjukan itu memang mengundang seperti satu grup ya, gending atau apa. Dan saya melihat di situ ada 3 penari. 3 penari. Perempuan, laki-laki? Perempuan. Iya. Nah, di penarinya itu memang diambil dari gadis-gadis yang masih bersih gitu. Tapi tidak semuanya. Jadi ada satu biasanya ada satu yang itu masih suci atau masih bersih. Gitulah 2 ini mungkin sudah menikah pasti. Itu jadi usianya sudah 22-an karena di era itu kalau 17 tahun 16 tahun belum nikah kan sudah dikata itu. Jadi di sini ada yang sudah 16 tahun, udah ada 9 tahun, 11 tahun tapi sudah nikah. Nah, sosok yang ini 14 tahun masih muda. Gitu. Nah, dalam pesta itu memang dilakukannya malam hari. Jadi di jam-jam 10 ke atas. Pakai oncor-oncor gitu ya? Iya, dan memang meriah. Itu dan tradisional banget di tahun 73 itu. Kemudian dari pesta itu sebenarnya yang dihadirkan atau yang diundang, yang butuh hiburan, itu tidak semata dari alam manusia, tetapi dari dimensi astral. Karena tempat ini memang dikenal juga waktu itu ada satu tempat yang di situ ada 2 Mas D. Jadi di penarinya itu ada 2. Yang satu itu invisible, tidak terlihat, yang satu terlihat. Nah, terkadang penari-penari dari desa yang tidak terlihat ini kadang yang memasuki atau merasuki
penarinya itu, gitu masuk gitu Mas Di. Jadi masuk secara metafisik merasuki gitu, hilang kesadaran, tapi masih menari tanpa sadar. Nah ketika menari itu terkadang mereka yang nggak kuat ya, itu kemudian mengalami sakit misterius. Jadi saya melihat seorang perempuan yang usia 14 tahun itu menari waktu itu dengan lenturnya, dengan luwesnya. Tapi setelah pertunjukan itu selesai, 3 hari sampai 7 hari sakit misterius, dan bahkan setelah 7 hari meninggal. Jadi kalau saya bilang sih bukan tumbal ya, tetapi memang ada satu energi yang diambil atau ada satu korin yang diminta gitu atau dibawa. Kemudian dia nggak kuat, kondisinya mungkin jadi nggak stabil, kemudian meninggal gitu ya. Meninggal ya, dengan dan itu nanti ada makamnya di sebelah sana. Dan ini memang saya sih gini ya Mas D, kalau mungkin Mas D ngerasakan juga di belakang saya udah berat. Itu jadi udah nempel nih Dari tadi. iya, dari ketika jadi memang saya harus mengikuti satu gerakan gini. Jadi biar ringan katanya. Nanti Mas D lepas saja. Jadi memang ada 2 peragaan Mas Di. Jadi ada 2 versi. Ini di kanan saya itu yang perempuan, yang gerakannya perempuan, yang kanan ini gerakannya yang laki-laki, yang maskulin. Jadi saya harus ngikuti bener-bener. Tari ini kayak apa ya? Serimpi atau apa ya? Iya. Ini kalau boleh sambil cerita Om, kenapa? Ini spesial ya. Jadi arah mata saya masih bisa ngelihat kemana. Mulut saya ini masih saya. Iya ya. Cuman ini kanan saya ini laki-laki Mas Di. Jadi dari cara mengangkatnya. Tapi kiri saya ini luas perempuan. Iya, pakai kostum ini kan, pakai Tangannya juga, kostum penari semua kan. Iya. Ya terus ada 2 peragaan tuh sepasang yang nari. Ini nggak apa-apa Om, benar ya. Ya Mas Di cerita aja apa yang dilihat di saya saya. ini malah ngelihat Om ini udah diselendangi. Selendangnya warnanya apa? Kalau kalian tahu warnanya kuning. Iya. Seperti apa yang Ini sering saya full digambarkan. laki-laki Mas Di. Jadi saya melihat ada perempuan cantik di depan. Tapi ini bukan satu sosok yang mudah menyerupi. Tapi ini di lendang saya sudah kelihatan. Jadi dan musiknya merdu sekali Mas. Ting. Iya. Kemudian Om, kalau boleh sambil ini ya, sambil diceritakan ya. Ini nampak. Dah, aja. Ini parselok Mas Di. Ya, Oh. aku ngelihat nganu Om. Ya. Ngangkat ini kayak mungkin halu ya atau Ya. gimana, tapi kayak ngangkat mau terbang gitu loh Om. Iya. Itu sebenarnya siapa sih Om? Dua entitas yang tadi mendampingi Om mau menari itu. Iya. Sebenarnya ini Kalau boleh ada diceritakan ya. 2 entitas Mas antara Badarui dan Badarawuhi. Jadi bentuknya kayak naga kembar. Kalau di keris itu kebetulan saya juga punya keris pusaka di rumah. Naga temanten. Tapi yang bentuknya Naga sepasang naga jantan dan naga betina yang saling melilit. Gitu gerakannya. Dan ini tadi sih, ini sampai sekarang sih Mas ya, dari selendangnya. kuning kan? Kuning sampur kuning. Kalau yang hijau dipakai perempuan. Oh iya. Kalau yang kuning dipakai laki-laki. Oke. Gitu. Dan ya gini Mas. Jadi dulu kalau nari itu ngikuti aja. Gini. Lalu Om, status bentar ya teman-teman. Ini cerita dulu ya. Iya. Ya, Gak apa-apa Mas, aku ngikuti gerak tangan aja. Yang Kakung sama yang Putri tadi, dia memang entitas di sini untuk menjaga atau semacam kayak apa ya, kalau orang Jawa bilang dayang atau danyang seperti itu, atau bagaimana sih sebenarnya? Entitas yang diminta untuk menjaga Mas Di. Gitu. Karena ada kaitannya dengan kondisi tempat ini yang keramat ya. Dan dalam melakukan ini saya lihat ya, ini saya lanjut, saya suka agak ringan.
sudah ada pelepasan dan tadi mengikuti gerak mereka. Ketika mereka sudah datang ke sini, tentunya kan beramah-tamah, kemudian membeberkan beberapa program kelompok dan juga program secara personel. Nah, dari program itu dibagi-bagi. Dari 14 orang itu dibagi 3. Tapi ada yang 4. Jadi saya lihat tuh ada kan 14 toh. Ada 4-nya 2, yang sisanya ini 3 dan 3 itu 2 jajar dan 4 kelompok. Itu. Jadi 4, 3, 3. Itu totalnya berarti 14 ya. Kemudian? Nah, ternyata ada yang dari programnya ini ketukar Mas di. Jadi ada seorang, biasanya kan kalau KKN terjadi cilok, minta pindah. Ya gitu lah, ternyata di sini ada cinta segitiga sebenarnya gitu, tapi terpisah program gitu. Jadi ini teman satu kampus, tapi pacarnya A sama B kan, ini C ya, A itu cowok, B sama C itu cewek. A itu pacaran sama B sebenarnya, tapi ternyata mereka terpisah program, jadi terpisah lokasi. Jadi satunya di daerah B, yang satunya di daerah C gitu modelnya, di sekitaran sini Mas Yan. Nah, si C ini kesempatan nih, nyari-nyari kesempatan biar bisa nikung ceritanya. Kenapa KKN mesti kayak gitu ya? Nah, ini ketika ini pas di programnya itu terpisah juga. Akhirnya dia dengan terselubung seolah-olah men-switch gitu dari undian itu. Akhirnya dia pingin sama si A ini. Ya diakalin lah ya. Oh, jadi satu program lah. Programnya ini berkaitan dengan keairan. Karena saya lihat memang di bidang keairan, entah saya nggak tahu ya, ini kalau teknik sipil mungkin hidrologi gitu ya, mungkin. Jadi ada program tentang kayak normalisasi sendang atau sumber gitulah Mas di gitu. Jadi dekat itu ada sungai. Nah, clue ini. Ya, di tempat ini nanti coba akan kita kunjungi habis ini seperti apa terjadi skandal yang memicu kemarahan dari 2 sosok yang tadi sempat sekilas menyenggol saya. Gitu. Karena kita ini step by step kita ngikuti kayak kita pakai peta gitu. Jadi setelah selesai di sini mintanya apa, pindah sana, pindah sana, pindah sana gitu. Yang sini tadi kan kayak pagelaran ya Om. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita mau ke tentang pagelaran ini nanti kita ceritakan di sana. Oh, diceritakan lagi. Jadi ini tadi belum selesai. Oh, belum selesai. Jadi saya seolah-olah kan masuk ke dimensinya mereka. Terus ada peristiwa apa, karena peristiwanya nggak enak Mas setelah itu. Gini aja mungkin ya. Nggak apa-apa. Jadi ini makam tua ya, makam kuno. Kemudian kita lihat di sini juga masih diziarahi beberapa, dan tidak seperti makam pada biasanya yang kita lihat ada nisan. Kemudian yang masih terlihat ya, jadi hanya ada tanaman puring ini sepertinya. Terus buat penanda aja ya. Buat penanda aja. Dan ada beberapa yang tadi ini sih Mas menyambung relate dari sana ya. Itu beliau-beliau yang dulu menari dan meninggal gitu Mas, setelah yang tadi saya ceritakan. Jadi ada gadis yang usia 14 tahun, kemudian ada yang usia 16 tahun, kemudian masih muda-muda yang saya lihat 17 tahun, tapi kalau orang-orang dulu itu badannya sudah bentuk gitu. Walaupun masih anak-anak, masih muda gitu. Dan mereka menurut saya sih bukan menjadi tumbal, tetapi ketika melakukan pagelaran tarinya itu ada yang tidak kuat gitu Mas. Entah di sini tidak kuatnya karena ilmunya, kemudian raganya, ataupun usia yang belum matang atau disukai gitu. Disukai maksudnya? Disukai itu kemudian ada beberapa yang nanti diajak pentas ke sana. Jadi saya melihat di sini ada gerbang antar dimensi, yang di situ memang ada
seperti garis yang di sini untuk melakukan peragaan terhadap masyarakat biasa umum. Kemudian ada yang dilakukan untuk masyarakat secara metafisik atau tidak terlihat. Oke. Nah, ini lanjutan dari cerita pagelarannya itu. Jadi pernah ya ada di satu pesta di pagelaran itu beberapa orang. Ternyata ini kan seperti pesta pemilihan lurah gitu. Nah, pihak saingan yang kalah itu kayak nggak terima. Terus ngirimi sesuatu yang nggak kelihatan. Jadi teluh lah atau ilmu santet yang kemudian merambah ke orang-orang yang sedang pesta pada malam itu, kemudian mendadak kesurupan entah antara penarinya dan juga para yang diundang dan mengalami sakit misterius dan sejak itu kemudian beberapa orang meninggal. Kayak radiasinya gitu ya? Iya dan saya melihat juga beberapa dimakamkannya ada yang di sini yang meninggal secara serangan-serangan yang tidak kelihatan itu. Nah, ketika di tahun itu kemudian ada pagelaran yang sama, ternyata ada di satu tempat ya, bukan di tempat kita yang tadi, tapi jalan dekat tapal batas, agak masuk di namanya daerah terlarang di situ. Oke. Ya, itu sempat ketika saya melihat ini itu jurusan seperti ilmu botani ataupun biologi gitu. Jadi mereka kayak ngedata itu tanaman-tanaman yang ada di sini. Jadi mereka didata. Nah, suatu ketika waktu mendatanya itu kemalaman. Dan tadi kan kalau kita jalan dari sini ke sana aja jalannya ini ya Susah. Jalannya susah gitu. Ekstrim. Nah, ini saya lihat 3 orang. Jadi 1 laki-laki 2 perempuan. Nah, ketika jalan pulang itu tersesat. Sampai tersesat di situ ketemu bapak-bapak pencari rumput. Nah, ketika sampai di situ, mereka dijamu dulu, makan-makan di situ, makan-makan, ngapa-ngapa gitu, momen. Iya, aneh nggak sih Om kayak gitu? Malam-malam ketemu bapak-bapak rumput. Mikirnya itu enggak Mas, Oh, karena gitu? sering sekali ketemu bapak-bapak pencari rumput atau ibu-ibu yang sedang di ladang. Jadi orangnya ini usia 68 tahun, agak bongkok gitu, kecil gitu. Nah, diajak ke suatu tempat, ternyata udah Mas dan Mbak gitu ya, gampangannya mampir dulu, santai-santai, baru disiapkan nanti kendaraan untuk ngantar pulang ke desa sana. Oke. Jadi kita jalan itu di tapal batas itu ternyata sebelahnya ada desa gaib Mas, nggak kelihatan. Nah, ketika masuk di daerah situ, mereka makan-makan Mas, dan di situ ngelihat ada pagelaran tari juga sama. Nah, ketika makan itu saya melihat ya, ini yang dikasih tahu itu kayak mie gitu. Tetapi itu kalau dilihat secara mata batin ya, ternyata ketika makan ini cacing. Gitu. Terus ada yang makan cacing, terus makan dari beberapa hewan-hewan gitu. Tapi mereka nggak tahu lahap gitu makan. Nah, terus kalau kalian suka, bungkus saja bawa pulang. Nah, yang saya melihat tuh paling banyak bungkusnya bungkus mie-nya. Dibungkus. Mie cacing gitu ya? Dibungkus itu, terus ada yang ini kayak ngambil daging-daging gitu, diambil gitu. Nah, terus dibawa pulang, diantar, memang bener diantar Mas, diantar, tapi saat nanti mau masuk gapura yang ada di sebelah sana, saya cuma sampai sini. Itu pintunya sudah kelihatan, lampunya sudah kelihatan. Suruh jalan gitu ya? Anak-anak jalan ke sana aja gitu. Tapi ketika jalan jangan nengok ke belakang. Gitu lah. Terus ditepok gini jalan. Nah, ketika ketemu di base camp, karena waktu itu ngumpulnya di base camp Mas Di. Jadi ada kayak tempat dekat, entah itu Pak Dukuh atau Pak Lurah ya, ngumpulnya di situ. Sampai rumah jam berapa? Jam 2 pagi. Dan mereka perginya juga dari pagi. Padahal di sana cuman 30 menit. Oh, ini ya kayak ada perbedaan. Jadi start dimensi waktu gitu jam ya? 17.25, masuk nih misal, keluarnya itu jam 1 malam Mas. Tapi rasanya cuma setengah jam. Nah, hal ini juga sebenarnya dikasih tahu. Kalian itu nggak boleh keluar, jangan sampai mendekati azan maghrib. Jadi setidaknya jam 5:30, jam 5:30 udah harus balik. Tapi ini tadi kayak tersesat gitu. Nah, ketika kembali, mereka cerita, wah, ini makanan udah nih, caranya sudah dingin gitu. Enggak, tapi kan udah makan kok gitu. Nah, ini saya bawa juga kalau kita makan bareng-barengnya sambil ngobrol. Oh, yang tadi mie-nya tadi ya? Mie-nya mana? Dibungkusnya ternyata pakai daun pisang sama
daun pisang Mas Di. Iya. Yang tempat kita pisang-pisang. Terus cerita Wah, situ. taunya tuh desanya cuma sini. Sama yang waktu kita pertama naruh mobil yang pertama tuh di sana tadi di dekat RB gitu di sana. Nah, ketika diantar ke sini dibuka terus nggak mungkin lah ini nggak sih bahwa kok ada buktinya bahwa ini. Nah, mereka kan teman-teman yang sebelah sini tadi itu kan bertanya-tanya Mas. Ya sebenarnya nggak 11 hanya yang laki-laki waktu itu aja hanya 5 orang, 2 perempuan, 3 laki-laki. Yang lainnya pada tidur. Yang perempuan pada tidur di dalam. Terus saya bawa bukti singkat cerita ya gini-gini. Coba buktinya itu apa? Ternyata setelah dibuka kaget. Apa isinya cacing ya Mas hidup Mas. Ini mie gitu. Terus akhirnya yang makan banyak itu mual. Mual keluarnya cacing juga. Nah, terus yang teman lainnya buka ini apa ya gitu. Saya ngeliat itu nggak tahu ya ini kok ada satu hampir sama persis. Itu potongan tangan ini sama kaki kepala monyet. Jadi dibuka itu melundung. Ternyata mereka makannya daging bedes katanya gitu. Bedes itu monyet. Ya. Terus mereka simpen dulu cerita itu. Tidak makan cerita siapa-siapa karena ternyata kalian juga melanggar aturan bahwasanya maghrib itu semua harus ada di dalam. Nah, ini ada hubungannya juga dengan satu cerita bahwasanya ada satu perjanjian ya Mas, ketika ini malam nanti jadi aktivitas buat astral yang ada di sini karena kita dikepung dengan banyak kerajaan-kerajaan metafisik. Ini ya, sif-sifan ya. Iya, sif-sifan. Nah, cerita yang ini tadi itu satu cerita tersendiri gitu. Nah, kalau kita bicara tentang makam ini sebenarnya saya diarahkan tadi memang sosok satu penari yang usia 14 tahun yang berasal dari sana. Itu salah satu yang beliau yang saya lihat 3 hari sebelum melakukan tarian yang ada di ini tadi di desa yang nggak kelihatan ini tadi, itu memang sudah harus ada ritual mandi di sungai atau sendang. Nah, ini ada kaitannya tadi dengan program yang satunya. Nah, ini kan sayup-sayup mungkin sobat Jabat kan dengar aja suara ya. Air, dapat air. Sewaktu mandi di situ, itu yang saya lihat ini memang harus gadis dalam artian masih perawan yang benar-benar ting-ting gitu. Dalam melakukan ritual di hari pertama itu harus mandi dalam kondisi tanpa busana. Terus seperti tanpa kungkum. Dan waktu tanpa kungkum itu yang harus kuat ketika didatangi hewan reptil yang berwujud ular. Dan ini ularnya ular beneran mesti. Beneran? Iya. Tapi nggak menyerang, menggigit gitu. Kalau diam, kalau fokus hanya muteri saja. Oh gitu ya. Ya, di hari terakhir masuk lewat mimpi. Dan dalam mimpi itu bilang begini. Nduk Cak Ayu tak sile rogomu. Intinya gitu. Bahasanya ini dalam bahasa Jawa Timur dan bahasa Lama. Intinya tak sile rogomu. Awakmu manuto. Gitu. Sampai pergelaran ngikuti aja biasa gerakannya. Kemudian secara tidak sadar dia melihat dirinya menari. Ya, dia di mana? Didudukan di satu seperti bangku. Gitu. Jadi yang menari itu fisiknya tetapi dalemannya itu diisi. Gitu. Dalemannya dia suruh duduk dulu. Aslinya jadi kayak dipindah, switch over gitu. Nah, ketika menari itu ajaibnya bisa semalam suntuk mesti. Sampai subuh, jadi sebelum menjelang subuh. Nah, setelah kejadian itu memang beliau ini kemudian mengalami seperti sakit. Kenapa? Karena ternyata satu korinya, orang punya sudah dapat 5 panjer nih. Satu korinya disukai, nggak boleh balik. Terus dia ditahan di sini gitu. Kayaknya awakmu tetap ning kene gitu. Gak usah mulih, gak usah pulang. Nah, dari kejadian ini yang terjadi adalah seperti mengalami penyakit sleep paralysis, jadi seperti koma. Sampai setelah 7 hari kemudian sakit misterius dan meninggal. Nah, sosok ini masih ada di sana, menari di sana, di desa itu. Gitu. Nah, ini nanti ada kaitannya satu tempat air ya, yang jelas yang saya lihat sering dipakai ketika orang-orang dulu yang akan melakukan pagelaran itu atau melakukan tarian itu, dan juga ada satu pelanggaran yang nggak boleh sama sekali dilanggar di sini karena ini berkaitan dengan keperjakaan dan juga berkaitan dengan keperawanan gitu. Gimana? Kita mau langsung ke sana? Kita mau ke sana ya. Oke, yang sini sudah cukup? Sudah kurang lebihnya karena si mbaknya ini jadi LO-nya sekarang. Oh gitu. Ngarahin kita. Jalannya kemana gitu. Kita sana Mas.
Black Giant yang rombongan putri-putri. Oke. Nah, karena saya melihat sewaktu tertidur itu kan, ini kan kamar-kamar nih yang tadi dipakai untuk tidur yang sedang KKN di sini. Itu ada 3 perempuan yang tidurnya itu kadang sukanya pakai pakaian minim. Nah, dalam tidurnya ini terkadang diintip sama Black Giant. Black Giant. Nah, diintipnya ini kan karena sering kita ketahui ya kalau Black Giant itu kan mesum. Iya. Dan Diintipnya bisa ini sampai ya, mandi. menyerupakan gitu ya. Diintipnya sampai mandi gitu. Nah, dalam mimpinya ini ternyata yang cowok yang cakep ini tadi yang jadi inceran itu kadang masuk ke alam mimpi mereka. Nah, terjadi maaf ya persetubuhan yang nggak kelihatan. Nah, ketika mandi saya melihat satu orang itu teriak histeris. Kenapa? Karena sewaktu mandi guyurkan gayung, terus ngambil lagi kok melihat di depan tuh ada seperti sosok laki-laki berdiri. Laki-laki manusia. Bukan Black Giant itu. Tapi pas dibuka hilang. Oh gitu. Terus mandi lagi sama-sama jadi dari kayak ngeblur gitu ya. Dari ini loh Mas. Ekor mata itu melihat ada laki-laki berdiri. Terus dia bilang, "Kamu siapa?" Dia tanya gitu. Karena punya siksen, karena punya batin gitu. Berkata kayak kebatinan. Dia diam aja. Kalau kamu benar orang, tunjukkan kamu pergi. Ini nggak sopan atau gini. Kalau kamu bukan orang, tunjukkan siapa kamu. Nah, ketika di guyuran berikutnya berubah. Jadi sosok berbulu, serem. Terus sosoknya itu ngilangnya nggak kling gini Mas, tapi mundur. Mundur terus. Mundur terus nembus hilang. Lah, habis itu dia tanya teman-teman yang lain gimana, katanya sering kalau malam dianggur-anggur, digrepe-grepe. Jadi yang grepe-grepe itu mulai dari paha sampai mendekati maaf ya organ intim. Ya, itu kemaluan. Tapi kadang kan namanya refleks nih, dan itu mimpinya mimpi jorok juga. Dipegang gini, tapi yang dia rasakan dipegang itu tangannya berbulu. Dan anehnya waktu itu juga kadang setelah megang ini diarahkan maaf ya ke kemaluan. Malah diterus-terusin gitu ya. Jadi kayak dia tuh tidur tapi ini loh Mas kayak gini itu, terus dia cerita akhirnya dikumpulkan gini, konsultasi juga sama kayak di sini yang dipercaya untuk nemenin selama KKN. Jadi seperti utusan dari lurahnya gitu. Nah, dia singkat cerita nih, ada seperti tetua Mas, tetua desa. Yang ternyata 3 orang ini sedang dalam pengaruh jin atau disebut dengan genderuwo. Sampai mereka juga harus dinetralisir ke sini untuk dimandikan. Tuh, jadi mandi kayak untuk melukat lah modelnya gitu. Nah, selain itu ya ini bagian dari cerita yang ternyata saya dapat di sini. Cerita yang lainnya ini terjadi dari 2 orang itu. Jadi ini kan 3 program ya kan, nggak salah tadi 1 laki-laki 2 perempuannya. Yang ini tuh kadang sama C, ini ada D. Jadi D ini benar-benar profesional dalam berteman. Si A sama C ini minta waktu terus berduaan. Mojok lah ya. Nah, suatu ketika melihat air kan seneng nih. Laki-lakinya coba untuk mandi biasa lah ya, maaf cuman telanjang dada gitu, mandi biasa. Terus suatu malam mereka itu sudah terbiasa gitu Mas Di. Misalkan di sini berdua ataupun udah di deket gitu lah. Ataupun di tempat kosan itu berdua, di tempat ininya berdua, dan ternyata kan tidurnya tetap dipisah laki-laki perempuan sendiri. Ada satu teman yang dengar itu kadang mereka janjian ketemuan ngobrol di depan, jadi kayak ngopi-ngopi. Tapi ya dianggap paling ngomongin program gitu ya. Akhirnya sampai suatu ketika mereka janjian iseng-iseng lah, nyoba-nyoba. Daripada kamu mandi sendiri, mending kita mandi berdua. Gitu. Nah, kemudian terjadi mandi di sungai yang sebelah sana, di belik gitu, kayak sendang gitu yang tempat itu tadi. Nah, dalam mandi ini nggak mandi yang keproan atau basahan, tapi mandi telanjang mesti. Mandi telanjang bulat gitu. Suara modus saja itu kan mandinya. Sampai karena mereka bilang kita aman karena nganggapnya ini sudah sore menjelang maghrib, warga juga udah pada balik. Dan tempatnya sudah terpencil, kita mandi. Sampai kejadian di situ, maaf ya, jadi kayak senggama dalam air gitu, ada bercumbu di situ. Terjadi hal yang seperti itu langsung gitu. Nah, ini yang memicu kemudian sesuatu hal yang tidak baik bagi kampung ini dan bagi mereka. Di malam-malam berikutnya, si temannya ini ngedengar
ada suara kayak orang lagi senggama di dalam kamarnya si A itu. Karena si A tidur sendiri, milih. Nah, dalam ini sekilas cinta ya, ternyata dalam mimpi mereka dia bilang, kamu sudah melampaui batas yang ada di sini. Dan ternyata iseng-iseng melihat di satu daerah yang nanti akan kita kunjungi, yang itu nggak sembarangan boleh orang masuk. Gitu. Yang nanti terakhir akan kita kunjungi ya. Nah ternyata dalam mimpinya itu si laki-laki bilang, dia ada satu teman lagi yang tadi ditaksir sama Gundurwo tuh. Bisa gitu ya, dan ada temannya satu lagi yang juga ditaksir sama sosok itu. Ternyata dia dalam mimpinya itu melihat, kamu pilih yang mana? Pilih yang teman kamu yang ini atau teman kamu yang itu, maksudnya yang ini itu yang tadi ditaksir Gundurwo, atau temanmu yang satunya itu yang sudah bersenggama denganmu. Salah satu gitu, atau dua-duanya. Tapi kalau kamu mau melepaskan dua-duanya, kamu mau nggak sih ngawinin aku gitu, sosok yang siluman ularnya ini. Karena kamu sudah melanggar dan nggak akan bisa keluar dari sini, dalam artian kalian bertiga sudah dicap, dan kamu ngeliat nggak dalam pohon kayak gini mas, 3 itu diikat di situ. Jadi satu tadi Apanya sebenarnya Om yang diikat korinya, itu? korinya sudah dapat 5 pancernya. Yang satunya itu tadi yang selelengan ataupun yang sompral di apal batas. Yang 2 ini yang melakukan itu mereka diikat gitu. Dia ngeliat, itu kan saya gitu. Iya. Makanya kamu saya tunggu besok tengah malam di tempat yang sama. Kamu muasin aku, katanya gitu. Kalau kamu berhasil muasin, tak lepas. Gimana, setuju? Dia bilang gitu. Kalau kamu setuju, nanti kamu datang ke sana, di situ ada pusaka, kamu ambil. Kasihkanlah temanmu yang ini, yang kamu pilih yang mana. Nah, dari ini kemudian dia menepati janjinya, Mas. Menepati janjinya. Punya pilihan juga, Om. Setelah jam 12, dia coba mengambil obor, melintasi daerah sini ya. Dia langsung ke sana, ke mana? Ke sendang itu. Ketemu. Nah, ketika di sendang itu, yang dia rasakan kemudian dia menanggalkan semua pakaiannya. Panjang bulat gitu ya, nyemplung. Terus datang sosok itu tapi menyerupai temannya. Nah, sosok itu pun sama. Akhirnya mereka mandi berdua, tapi setelah mandi itu sosok ini berubah menjadi sosok ular. Ular full gitu. Ular full, kayak ular segede ular piton tapi warnanya hijau. Nah, kemudian selesai itu ada yang membisiki, kamu ambil ya di salah satu pohon atau kayak ada cungkup gitu, dia ngambil di situ ada seperti mustika yang dipakai, kayak ada kelincingannya gitu Mas. Ini kasihkan temenmu gitu. Nah, kemudian dia pulang kayak orang kehipnotis, dia pulang. Setelah itu dia berdua ketemu sama si temennya ini, dikasih. Nah ternyata temennya yang memiliki kemampuan sixth sense itu nggak boleh. Tapi kamu tuh tahu apa gini-gini, kan dia ditanya, semenjak di sini kamu nggak pernah sholat loh, gini nggak kayak dulu gitu. Kamu itu kayak kesambet, dia bilang gitu ini. Jadi terus pertengkaran, terus akhirnya kejanggalan itu mulai muncul. Dari yang temannya sering lamun, bahkan terjadi kesurupan Mas. Jadi ada dipicu dari satu temannya yang datang bulan. Kemudian dia melihat ada ular itu di tempat makan. Maksudnya dia teriak terus kemasukan. Nah itu diangkat orang tuh, teman-temannya ngangkat tuh nggak kuat. Nah dari ini kemudian orang desa kayak nggak nyaman. Kok ini bikin masalah terus gitu? Ditanyain ada apa gitu. Akhirnya dikumpulin semua gitu. Ada mereka yang cerita, waktu saya kesini saya celelean Pak, gini di pohon batu itu. Terus ada yang lain nggak mungkin memicunya hanya ini aja. Ada yang dia cerita tentang Gundurwo itu. Terus yang terakhir ada sesepuh desa ya yang bilang ini ada yang mereka ngotorin tempat. Yang ini yang berjumpa tadi. Ya, dan mikirnya ngotorinya itu kan mungkin buang sampah atau apa enggak, karena melakukan senggama. Terus ditanya-tanya gini, mereka ngaku di sidang ya waktu itu. Terus mereka diminta untuk kesini balik minta maaf. Tapi ketika minta maaf ternyata sosok ini bilang ketika bertemu nggak semudah itu. Kenapa gitu? Itu ya ternyata sudah diambil itunya, bagian dari tubuhnya, dan si temennya yang indigo ini ya bilang intinya ini sudah terlanjur, nggak bisa gitu karena ternyata kalian sudah berjanjian dengan jin gini, sudah dimanfaatkan. Nah, sampai
satu kejadian gini-gini akhirnya kayak bikin warga itu bikin merti dusun atau ini mas, selamatan bersama. Nah ternyata ditanya-tanya sudah melanggar satu daerah ataupun tapal batas ke satu daerah yang sudah dikeramatkan dan menjadi daerah terlarang. Nah, daerah terlarang apakah itu? Lagi. Ini sebenarnya nggak angker, nggak horor ataupun nggak berkaitan dengan tempat mistis gitu mas. Tapi tempat ini sakral dan dikeramatkan. Oke. Nah, ini tempat apa itu? akan kita kunjungi tempatnya seperti apa karena ternyata ada dua sosok yang waktu itu mendapatkan amanah untuk menjaga tempat ini yang diamanahkan oleh seseorang pembesar pada waktu itu. Dua sosok ini yang tadi kita ceritakan ya? Yang sepasang itu, yang tadi sempat merasuk di saya. Itu diutus, diamanahi oleh beliau yang dulu seorang pembesar ketika daerah ini masih kerajaan-kerajaan gitu. Berarti boleh dibilang itu kayak petilasannya gitu. Iya, karena tempat ini ternyata keramat. Jadi waktu itu kalau ditanya ya bukan tempat ini yang salah gitu, tapi kita yang salah, yang nyalahi. Kita nggak tahu apa-apa. Jadi sejatinya kita harus tahu tempat ini seperti apa, kulturnya seperti apa, ada sejarah apa gitu. Sehingga makna pentingnya belajar sejarah itu kayak gitu mas. Kita tahu tempat ini agar tidak dilarang, tidak dilanggar. Nah, efek apa yang akan terjadi karena ini sudah chaos sekali, mereka sudah nggak mikir program, pengen cepat pulang pada malam itu. Tapi sebelum pulang mereka harus ada acara ke sana seperti minta doa keselamatan. Karena ternyata di sini nggak diterima dan ada faktor-faktor yang menyebabkan penyakit metafisik terhadap 3 temannya itu tadi. Nanti kita doakan sembari. Kita lagi berada di mana sebenarnya ini Om? Iya. Tempat Ini yang Om kompleks ceritakan tadi. Ini kompleks pemakaman Patih ya waktu itu. Beliau adalah kalau di Jawa disebutnya itu raja mas. Di sini apa tadi Suyu ya? Oh ini ya beda penyebutan. Beda penyebutannya ya. Ini Beliau masuknya mana? Belambangan. 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 Ya, beliau adalah Raden Gringsing kalau penyebutan saya karena kita dari Mataram mas di. Iya. Gitu. Nah, beliau ini adalah satu pepatih yang waktu itu ada di kerajaan Belambangan. Jadi di era tidak jauh dari Prabu Tawang Alun. Gitu. Nah, singkat cerita ya, memang beliau menggunakan tempat ini itu untuk bersemedi sampai akhir hayatnya gitu. Nah, ini memang satu kompleks itu masih kerabat dekatnya. Salah satunya yang ada yang di sini juga pendamping dan pengikut beliau. Nah, beliau ini seperti halnya Abdi Kinasih yang disarikan di sini juga. Nah, ini ketika beliau ada di sini, tentunya kan ada satu seperti permintaan untuk menjaga kawasan desa ini. Di mana waktu itu beliau menugaskan menjaga itu dua seperti yang menjadi Abdi Kinasih tapi yang tidak terlihat. Yaitu ada Badawuhi dan Badarawuhi. Itu Mas Di. Ya. Dua entitas ini sebenarnya dari mana sih Om kalau boleh diceritakan secara mendalam, apakah dari pusaka, apa dari ilmu atau memang ini memang kayak makhluk astral yang
tua Iya. seperti itu. Dia sebenarnya dari satu entitas astral yang tua, yang sepuh. Dan semuanya itu berasalnya dari Alas Purwo mesti. Oke. Ya, jadi kiblatnya kalau di sini semua ke Alas Purwo gitu. Nah, singkat cerita, sosok ini juga terkadang melakukan pagelaran seni. Salah satunya adalah seni tari gitu. Nah, ceritanya bahwasanya yang tadi 3 orang ya, yang dianggap melanggar satu ketentuan yang ada di sini, itu salah satunya yang dikasih kemerincingnya itu, Mas. Oke. Jadi kemerincing ini dulu dipakai untuk orang yang terpilih atau mendapatkan seperti dawuh. Dawuh itu perintah, Mas. Dawuh, didawuhi. Badarawi. Dawuh itu kan kalau di Jawa kan, kalau di kita Iya, kan iya. perintah. Didawuhi jadi Relate ya, disuruh. iya. Nggih, didawuhi. Jadi yang didawuhi untuk menjadi pagelaran, karena beliau semasa hidup memang juga suka ataupun gemar dengan seni pertunjukan. Pertunjukannya adalah seni tari. Jadi memang yang dipilih adalah kenapa yang masih suci ataupun yang masih perawan, karena secara entitas ataupun secara energi spiritual itu lebih enak, lebih harum ataupun lebih gampang untuk dirasuki gitu. Nah, ini tadi melanggar ketentuan ini lantas yang perempuan yang melakukan maaf ya, adegan asusila itu atau peristiwa itu, kejadian itu, yang perempuan ini korinnya sudah diambil, Mas dia. Yang laki-laki juga sudah diambil. Nah, yang perempuan ini jadi penarinya menggantikan si Badaruwinya itu. Jadi dawuhnya dikasih dawuh untuk menari di mana? Di depan para sosok-sosok ataupun entitas-entitas astral yang ada di sekitar sini. Jadi seperti yang kita bahas di bekas rumah tadi ya, bekas pondasi itu kan banyak di kanan kirinya kerajaan-kerajaan astral. Dalam tanda kutip desa astral. Desa astral ya. Jadi mereka terbagi nih. Jadi ini untuk menari di situ. Kenapa? Karena temennya yang ini tadi, yang sebenarnya yang disukai sosok astral itu, secara tidak sengaja juga melihat dalam alam bawah sadarnya, melihat bahwa temannya ini kok dikerumuni banyak orang untuk menari di situ. Ternyata sosok-sosok yang menari itu makhluk-makhluk astral. Makhluk astral di sini tidak hanya berbentuk seperti mayat hidup ya atau zombie ya, tetapi juga yang saya lihat seperti sosok-sosok gondoruo. Kemudian sosok-sosok seperti peri. Terus sosok-sosok ya seperti makhluk-makhluk astral yang tidak berbentuk gitu ikut menari-nari yang saya lihat di situ. Nah, yang laki-laki ini kemana? Yang laki-laki ini ternyata sih sosok dan yang satunya ini sudah dijadikan suami. Jadi harus melayani secara seksual itu di alam sana juga. Ini ya dapat job desk sendiri-sendiri ya di sananya. Iya. Nah, ini sudah menurut Mbak Sepuh tadi itu sudah tidak bisa karena sudah terlambat. Karena ini satu ketentuan yang kalian tidak sempat kok harusnya konsultasi pada kami. Dan sudah kami wanti-wanti ketika masuk di sini harus semua atas persetujuan kita. Kami itu dilibatkan dalam artian dalam program ini mereka jalan sendiri mesti tanpa ada peran dari warga sekitar, tidak melibatkan, sehingga ketika sudah seperti ini ya kami nggak bisa membantu gitu. Nah, kemudian yang temannya yang satu ini kan lolos nih, dia pulang kan cerita, jadi dia ditemukan di lereng gunung yang tadi waktu kita lewat itu banyak pohon pinus di situ dalam kondisi linglung. Nah, setelah mereka dikumpulkan, mereka ini cerita, saya melihat ini seperti ini gitulah. Sekarang bagaimana? Jadi temannya yang satu memiliki seperti kayak six sense itu, dia bilang jasadnya itu kayak ditanam di satu pohon gitu. Ketika diajak ke sana, kemudian oleh Mbak Sepuh tadi ya itu cerita ini sudah nggak bisa. Jadi cuman kita bisa doakan dan kita rawat. Nah, ternyata yang sepasang itu tadi itu mengalami penyakit metafisik, Mas Di. Jadi secara fisik itu sehat, tapi agak linglung dan kondisinya menurun dalam artian seperti orang habis sembuh dari koma, gitu. Sampai mengalami demam yang tinggi, kemudian keluarganya datang ke sini. Gimana caranya ini dibawa ke rumah sakit. Dan setelah selang beberapa waktu kemudian, kalau nggak salah nih ya, yang perempuan meninggal duluan baru yang laki-laki, gitu. Nah, secara metafisika sebenarnya ketika orang diambil
bagian dari tubuhnya atau korinya itu tentunya nggak akan normal dalam tubuhnya itu. Jadi bahkan di tubuh fisik ya. Bahkan mereka itu meninggalnya walaupun secara fisik perempuan duluan, tapi sebenarnya perempuannya masih hidup. Jadi kayak mengalami koma ya, gitu. Sudah ditetapkan meninggal gitu, tapi kemudian nyusul ini yang laki-laki setelah beberapa itu nyusul lah. Terus dalam hal ini sebenarnya mereka di sini berpesan bahwasanya memang dahulu tempat terjadi yang seperti ini sama gitu. Terus desa ini bukan kemudian sepi ataupun kosong atau nggak ada yang ninggal, tapi ditinggalkan dalam artian pelambat laun terus tidak ada yang menghuni di sini mesti gitu semenjak kejadian itu dan bertambah-tambah gitu. Tempat ini menjadi sepi dan macam-macam itu. Jadi sebenarnya yang disampaikan bahwasanya ketika kita mendatangi tempat yang kita nggak tahu, seperti pada kesempatan kali ini ya kita melakukan penelusuran di sini, itu harus ada konsultasi dan melibatkan warga lokal. Karena tentunya kita tamu yang tidak tahu apa-apa, jadi segala regulasi, kemudian masukan dan saran, termasuk arah, semua harus kita ngikuti petunjuk gitu. Karena apa? Ibarat kata seperti di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan kita tidak boleh melakukan hal-hal yang teledor ataupun yang mencemari dan berkaitan dengan sesuatu yang melanggar norma etika adat yang ada di sekitar. Karena ada tidak ada sesuatu hal yang berkaitan dengan gaib, metafisik itu pasti ada dan mereka memiliki cara tersendiri untuk menegurnya itu pasti. Karena taruhannya nyawa seperti yang terjadi ini gitu. Pembelajaran banget ya Om. Iya dan bahkan setelah kejadian itu program ini kacau gitu. Dan mereka juga ada yang memilih menyendiri, yang traumatis, ada yang tetap harus tahu update teman-temannya bagaimana gitu. Bahkan ada terakhir yang mendengar teman-temannya ada yang meninggal gitu dengan sakit misterius itu tadi. Itu pasti. Ya, kalau yang ini Om saya dapatkan ini kayak semacam konflik antara urban sama masyarakat tradisional seperti Om. Iya. Sehingga orang-orang yang dari urban, dari perkotaan seperti itu, ketika masuk ke wilayah yang bukan perkotaan, saya rasa perlu disadari tidak semuanya itu bisa dimanifestasikan dengan materi atau uang atau tuntutan yang ada di kota-kota seperti itu. Ada hal-hal yang memang harus sifatnya konservasi, sifatnya dijaga, kemudian ya sudah memang harus tetap seperti itu kayak gitu. Karena memang ini untuk keseimbangan kehidupan antara alam dan manusianya. Ya memang seperti itu sih Mas D. Dan sampai hari ini yang saya tangkap, walaupun ini kejadiannya tahun 90 ya, hampir 30 tahun lebih, baik yang laki-laki dan yang perempuan itu masih ada di sini Mas D. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dan dalam perkawinannya itu juga sudah melahirkan beberapa entitas-entitas ular gaib juga. Dari perkawinan itu. Terus sebenarnya tadi simbol penari dari dua itu sih Mas D. Jadi tadi menari seperti tarian gandrung yang kalau nggak salah setelah saya konsultasikan. Dan saya nggak tahu ini tari apa sebenarnya. Jadi di kanan saya melambangkan tarian yang bersifat feminim, di kiri saya melambangkan tarian yang bersifat maskulin. Jadi penggambaran mereka, sosok-sosok ini tadi yang mencoba raga saya untuk menunjukkan satu eksistensi. Jadi memang yang saya tangkap ada penyesalan dari mereka berdua dan berharap untuk berikutnya tidak terjadi hal yang seperti ini. Tidak hanya berlaku di desa Penari ini, tapi juga berlaku di desa-desa yang lain ataupun di kawasan daerah-daerah yang lain. Cukup mereka yang menjadi contoh lah gitu. Bukan korban, bukan tumbal, tapi contoh lah disebutnya seperti itu. Itu sih Mas D. Sementara ini sampai di sini ada yang mau disampaikan lagi dari beliau-beliaunya yang di seberang sana? Cukup sih Mas D. Cukup ya? Sudah ngalir secara cerita. Dan pesan terakhirnya seperti itu kurang lebih. Oke, teman-teman Javanika semuanya, ini merupakan perjalanan yang cukup panjang ya Om di sebelah timur Jawa. Dari kemarin kita ke rumah yang di Jember juga, hari ini kita ke Kota B melaksanakan program KKN. Yang buat saya, yang membuat saya spesial di sini adalah kita bisa merasakan langsung di tempatnya langsung, di mana orang-orang yang yang hari ini mungkin membaca ceritanya atau menonton video-video tayangan dan sebagainya,
ini kan punya banyak banyak spekulasi dan Iya. sebagainya. Cuman menurut saya nih Om, secara garis besar itu sama sih Om. Iya. Intinya itu sama, pembelajarannya tetap kita respect dengan hal-hal yang sifatnya konservatif, kearifan lokal gitu. Iya. Tetap kita sebagai warga timur ya, dengan budaya ketimuran, terutama kita sebagai orang Jawa pada khususnya ini, kita juga harus menjaga etika, sopan santun, adat istiadat, dan kita harus beringat satu prinsip nih Mas, peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Insya Allah kita akan selamat dimanapun kita berada. Amin. Ya, itu aja sih. Ya, Mungkin teman-teman Javanica, terima kasih sudah support kita sampai ke sini malam hari ini. Ini sebenarnya sudah kita tunggu ini ya dari beberapa tahun ya. Akhirnya kita sampai sini dan lancar. Semoga nanti sampai pulang ke Jogja juga lancar. Tetap dukung channel Kisah Tanah Jawa dengan cara like, subscribe, berikan komen, nyalakan lonceng. Kemudian yang mau dengar podcast ada di Noise ya Om, podcast Tanah Jawa. Dan kalau mau pesan ini merchandise bisa nge-follow dan nge-DM nanti di KCJ Merchandise. Dan untuk teman-teman yang mungkin tertarik ya dengan sesi baru kita, yaitu konsultasi santai atau kita singkat dengan Susi di sini, ini. Nanti bisa menghubungi email di Kisah Tanah Jawa yang tertera, diceritakan ada pengalaman apa, mungkin lokasi ataupun apa, atau pengalaman pribadinya, atau juga bisa DM. Tapi kalau DM sangat banyak sekali, jadi kita sarankan untuk email. Gitu. Jadi kita ucapkan terima kasih ya untuk Bapak Ibu yang ada di sini yang sudah membantu kita, termasuk pemuda-pemudinya yang koordinasi sudah bisa mengantarkan kita sampai hari ini dan di tempat ini, berikan kelancaran, alhamdulillah. Untuk teman-teman semua yang bertugas pada kesempatan kali ini, Mas Monggo dan teman-teman, Mas D, ini kita tutup ya pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa pada lain kesempatan, agar kita diberikan kesempatan untuk mengkisahkan cerita-cerita yang ada di Tanah Jawa, kisah-kisah yang menjadi suri tauladan dan ada pesan moral baik kepada kita semua. Oke, akhir kata kita tutup. Pamitan Om. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi